Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Islamic Insights yang budiman, ente like dan subscribe, Ana doakan masuk surga. Di kesempatan kali ini, kita membahas tentang kota Rafah yang menjadi tempat pengungsian terakhir warga Palestina. Senin 6 Mei 2024, Zionis mulai mengerahkan pasukan pertahanan Israel, IDF, untuk menyerang kota Rafah, Palestina. Kota Rafah berada di wilayah paling selatan jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan negara Mesir. Rafah dikenal sebagai kota pertahanan terakhir bagi warga Palestina. Diperkirakan setidaknya 1,4 juta warga mengungsi ke kota tersebut. Penyerangan Israel ini dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban jiwa. Kecaman dunia internasional termasuk negara-negara Arab dan Islam sudah tidak mempan lagi bagi Israel, di mana militer Zionis nekat meluncurkan invasi darat ke Rafah, Gaza Selatan. Kamis 9 Mei 2024, sebanyak 35 warga sipil Palestina tewas dalam 24 jam terakhir di Rafah akibat invasi Zionis. Kegagalan para pemimpin Arab dalam mengambil sikap tegas terhadap kebrutalan Israel di Gaza bukan hal baru. Sebaliknya, setiap kali militer Zionis meningkatkan penindasan brutalnya terhadap Palestina dengan dalih memerangi Hamas, sekutu-sekutu Israel dari blok barat seperti Australia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat selalu memberikan dukungan. Serangan Israel ke Rafah dilakukan ketika perwakilan Hamas, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berkumpul di Kairo, Mesir, untuk membahas gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Hamas dilaporkan menyetujui proposal gencatan senjata pada Senin kemarin. Namun, Israel menolak rencana tersebut dan malah melakukan serangan ke Rafah. Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dianggap mewakili dunia Arab dan Islam memang rutin menggelar pertemuan yang berujung pada penyampaian kecaman terhadap Israel. Pertemuan OKI terbaru di Gambia mengadopsi resolusi berupa seruan untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim Zionis. Mempankah kecaman tersebut? Berhasilkah seruan sanksi tersebut? Mesir, yang berbatasan dengan Rafah, terkesan ikut andil membantu warga Gaza yang menderita dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun dunia menyaksikan bahwa Mesir telah membantu Israel mempertahankan pengepungan di Gaza selama 17 tahun terakhir. Ini fakta. Retorika berapi-api dari negara-negara Arab dan Islam dalam membela Palestina tidak pernah diikuti dengan tindakan nyata, baik dalam bentuk intervensi militer atau dalam menekan Barat untuk menghentikan kekejaman Zionis Israel di Gaza. Mengapa dunia Arab dan Islam tak manfaatkan kekuatannya? Karena mereka enggan. Sebagai peserta dalam sistem kapitalisme dan imperialisme global, keberhasilan mereka bergantung pada stabilitas dan profitabilitas secara keseluruhan. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar negara-negara tersebut bersekutu dengan Amerika Serikat, yang merupakan pemain paling kuat di panggung dunia. Seperti kelompok penguasa global lainnya, para pemimpin Arab dan Muslim tidak percaya pada solidaritas etnis, nasional, atau agama. Komitmen mereka hanya pada keuntungan dan kekuasaan, terutama kepentingan mereka sendiri. Dan jika itu berarti bersekutu dengan Amerika dan Israel, biarlah, setidaknya demikian meski diakui atau tidak. Selain itu, mereka juga memimpin negara-negara yang dilanda kemiskinan dan kesenjangan yang endemik, di mana hak-hak dasar perempuan dan kelompok minoritas tidak diberikan. Mengapa putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, atau Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, seperti tidak peduli terhadap penindasan Israel terhadap Palestina, berbeda ketika mereka menindas minoritas Syiah dan Kurdi di negara mereka sendiri. Hal serupa juga terjadi di Iran. Rezim para mullah cenderung menggunakan kekuatan proksinya. Iran memang baru-baru ini menyerang Israel, namun apakah hasilnya signifikan? Tentu tidak. Yang terlihat hanya serangan sesaat, berhenti, dan berlanjut dengan klaim-klaim retoris. Sementara itu, kantor kabinet Israel mengungkapkan mereka memutuskan akan melanjutkan operasi di Rafah meskipun tetap melanjutkan perundingan terkait gencatan senjata. Untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mendorong pembebasan sandera kami dan tujuan perang lainnya, tulis pernyataan kabinet tersebut. Sebelum melakukan penyerangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah menyatakan Israel tidak akan mencapai kemenangan total melawan Hamas tanpa menyerang Rafah. Bukalah mata hati kalian dan ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama, ketaatan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah
ayat 193. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman, "Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.